sekalipun menjadi negara muslim terbesar dunia, tak lantas menjadikan Bangladesh sebagai negara yang baik dan sejahtera. Negara ini acap kali bergelut dengan persoalan kemiskinan, anak yang putus sekolah, bahkan persoalan penataan pekerja haram. Nampaknya benar bahwa, seringkali pekerja haram pemberi kepuasan identik dengan perempuan. Meski tak jarang pula dilakukan dan dipekerjakan oleh seorang lelaki. Ya, di Bangladesh, tak asing pula pekerja pemberi kepuasan haram dilakukan oleh seorang lelaki. Rupanya, pekerja haram pria di Bangladesh masih tidak diakui dalam kapasitas resmi apapun, baik dalam hukum sosial dan hukum pidana negara tersebut. Namun demikian, banyak pria Bangladesh terlibat dalam praktik menjual tubuh mereka dan untuk menjual kepuasan. Pada kebanyakan kasus, pekerja haram pria ini menjual tubuh mereka kepada klien wanita. Aneh dan menarik bukan? Namun begitu, ada pula pekerja haram pria yang melakukan hubungan kenikmatan dengan klien pria. Oleh karena Bangladesh adalah negara mayoritas muslim dan tergolong konservatif secara sosial, hubungan sejenis biasanya tidak dianjurkan dan dianggap tabu. Maka karena itu pula, sikap negatif terhadap hubungan sejenis ini seringkali memaksa pekerja haram pria untuk sangat tertutup. Bahkan lebih jauh lagi, stigma seputar pekerjaan haram pria dan sejenis itu juga berarti bahwa anak laki-laki yang diperdagangkan di Bangladesh sulit diidentifikasi. Dan mereka dilindungi berdasarkan hukum Bangladesh. Pekerjaan haram pria terbatas pada tempat-tempat yang kurang diawasi, seperti disebar di internet, dan penjangkauan kesehatan kepada populasi pekerja haram pria sangat sulit. Lebih dari itu, sebagian besar pekerja haram pria Bangladesh menganggap diri mereka kotis. Ya, di sini, istilah koti merujuk pada pria yang difeminisasi, yang menikmati hubungan badan seolah-olah dia adalah wanita. Kotis juga mendominasi industri haram yang dilakukan pria di Bangladesh, sementara mayoritas klien mereka dianggap sebagai panti. Ya, panti adalah istilah yang digunakan untuk pria yang mengikuti gender yang lebih suka menembus pria lain saat berhubungan badan. Istilah giraya juga sering digunakan untuk pekerja haram pria, tetapi berfokus pada pria yang berperilaku dan tampak maskulin secara tradisional, bukan kotis yang lebih feminin. Lebih daripada itu, peran laki-laki secara tradisional sangat ditekankan dalam budaya Bangladesh. Hal demikian ini termasuk hubungan heteroseksual, yang berarti bahwa kebanyakan pria akhirnya menikahi wanita, terlepas dari orientasi mereka. Karena perilaku itu dianggap tidak bermoral dan ilegal, banyak pekerja haram pria yang berhubungan badan dengan pria, cenderung mempertahankan istri dan pasangan resmi wanita, untuk mempertahankan status quo. Penekanan pada ikatan perkawinan antara pria dan wanita ini berasal dari budaya Islam di Bangladesh. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai satu-satunya cara yang sah untuk mencapai kepuasan, terutama untuk tujuan memulai sebuah keluarga. Meski begitu, hubungan badan di luar pernikahan dan atau dengan lawan jenis dianggap sebagai dosa serius. Suku Kotis cenderung mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan budaya perkawinan di Bangladesh, karena mereka paling berbeda secara sosial dan seksual dari pria. Tidak itu saja, stigma yang kuat seputar aktivitas haram ini di Bangladesh seringkali berujung pada kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja pria. Banyak pekerja pria melaporkan kasus kekerasan berbasis gender, yaitu pelecehan, pemerasan, penganiayaan oleh polisi, kekerasan fisik, pemukulan, penyiksaan, kekerasan, pemerkosaan, penolakan untuk memakai kondom, dan pelecehan verbal, penghinaan verbal. Oleh sebab itu, banyak pekerja pria Bangladesh menyebut marginalisasi sosial sebagai alasan mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di luar pekerjaan yang digeluti. Karena banyak dari pekerja ini mengidentifikasi diri sebagai penyuka sejenis, dan atau memiliki kepribadian yang lebih feminin, mereka tidak cocok dengan pola dasar pria pada umumnya dan sering ditolak oleh para pemberi kerja. Lantas kemudian hal ini memperkuat status mereka yang teralienasi dalam masyarakat Bangladesh. Tidak banyak penelitian tentang pekerja haram pria yang menghibur klien wanita. Yang tak kalah menarik untuk dibahas soal negara satu ini adalah hubungannya dengan India yang tak kunjung damai. Ya, protes atas dugaan penganiayaan terhadap minoritas Hindu di Bangladesh terus meningkatkan ketegangan dengan negara tetangga, India.
Hubungan kedua negara memburuk setelah mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, digulingkan dari kekuasaan pada Agustus lalu dan melarikan diri ke India. Sejak itu, Hasina tinggal di rumah aman di New Delhi, sebuah kantor konsulat Bangladesh di Agartala, ibu kota negara bagian Tripura di timur Laut India, diserbu oleh demonstran yang marah atas dugaan perlakuan buruk terhadap umat Hindu di Bangladesh. Menanggapi serangan tersebut, India meningkatkan pengamanan di Komisi Tinggi Bangladesh di New Delhi dan kantor diplomatik lainnya di seluruh negeri untuk mencegah kekerasan lebih lanjut terhadap misi diplomatik Bangladesh. Di Dhaka, kelompok Muslim juga turun ke jalan untuk memprotes serangan tersebut. Layanan konsuler di Agartala pun ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah India mengecam insiden ini sebagai tindakan yang sangat disesalkan. Sejumlah orang telah ditangkap, dan beberapa petugas polisi diskors. Kementerian Luar Negeri Bangladesh meminta India melakukan investigasi menyeluruh dan memanggil Komisaris Tinggi India, Pranay Verma. Insiden di konsulat tersebut menyusul bentrokan kekerasan antara polisi dan pendukung biksu Hindu, Chinmoy Krishna Das, di Chittagong, Bangladesh Selatan. Bentrokan terjadi setelah Das ditolak jaminannya atas tuduhan penghasutan. Dalam insiden ini, seorang pengacara Muslim terbunuh. Penahanan Das dianggap sebagai bagian dari pola kekerasan yang lebih luas terhadap minoritas Hindu di Bangladesh, yang hanya mencakup sekitar 8% dari populasi 170 juta penduduk mayoritas beragama Islam. Das, yang juga juru bicara kelompok Hindu Sanatan Jagran Men's, tetap ditahan, memicu ketegangan yang berlanjut. Pada masa itu, India menampung lebih dari 10 juta pengungsi. Mayoritas adalah umat Hindu yang melarikan diri dari kekerasan militer Pakistan, di wilayah yang saat itu dikenal sebagai Pakistan Timur. Babak traumatis ini meninggalkan dampak mendalam dan abadi pada politik India di berbagai tingkatan. Nasib umat Hindu Bangladesh tetap menjadi isu yang sensitif secara politik di India, terlepas dari faktor Sheikh Hasina. Masalah ini melampaui batas partai politik karena berakar kuat pada trauma sejarah dan sentimen nasional. Mantan diplomat India, Ajay Bisaria, menjelaskan kepada DW tentang pentingnya pemerintah Bangladesh memberikan jaminan tegas untuk melindungi minoritas dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen semacam itu tidak hanya akan meredakan ketegangan, tetapi juga dapat mendorong hubungan yang lebih stabil antara kedua negara. Hal ini sangat penting tidak hanya untuk kesejahteraan minoritas di Bangladesh, tetapi juga untuk stabilitas geopolitik yang lebih luas di kawasan ini.